Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas pembuatan soal HOTS yang akan saya bagi menjadi 3 sesi. Ya, baiklah, saya akan share screen materinya. Yang pertama tentang bagaimana mengkonstruksi soal-soal higher order thinking skill atau biasa kita sebut dengan HOTS. Ya, baiklah. Bapak Ibu sekalian, ya, dan rekan mahasiswa yang saya hormati, ketika kita ingin membahas tentang berpikir tingkat tinggi atau penyusunan instrumen higher order thinking skill, perlu rasanya kita melihat ya dengan perspektif baru, di mana cara baru ataupun era baru yang kita hadapi saat ini yang dikenal dengan industrialisasi digital. Ya, ini adalah sebuah fakta pertama di mana seluruh kegiatan industri itu terintegrasi. Dalam hal ini terintegrasi dengan internet, ya, teknologi wireless dan big data secara masif. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan manusia telah banyak menerapkan dukungan internet dan tentu saja dunia digital sebagai wahana interaksi dan transaksi. Saat ini ketika kita membutuhkan satu barang, ya, satu produk, entah itu sandang, pangan, ya, itu tentu kita tidak mengalami kesulitan. Ya, yang pertama tersedianya salah satunya misalnya ada ojek online untuk Anda melaksanakan kegiatan dengan hanya memanfaatkan satu aplikasi, ya, atau beberapa aplikasi yang sangat terkenal, begitu ya. Atau misalnya Anda ingin membayar satu tagihan atau membayar SPP atau Anda akan membayar pajak, ternyata itu semua dapat difasilitasi dengan perangkat e-payment, salah satunya seperti itu. Nah, kita semua sudah mengetahui bahwa penggunaan e-payment sebagai salah satu karakter ya industrialisasi digital yang saat ini betul-betul ada di depan mata kita. Jadi kita tidak perlu lagi mengantri ke bank ya, atau misalnya kita bertransaksi melalui ATM, tetapi cukup di rumah ya, dalam keadaan yang lebih tenang, santai, kapanpun bisa kita lakukan. Transaksi online itu tentu saja sangat memudahkan dan ini merubah hampir keseluruhan kehidupan sampai ke sendi-sendi kehidupan hari ini. Ya. Nah, tentu saja hasil penelitian McKinsey di tahun 2019 menyatakan bahwa dunia kerja di Indonesia ini menunjukkan lebih banyak pekerjaan yang baru yang tercipta pada tahun 2030 daripada pekerjaan yang hilang. Ini kenapa? Karena salah satunya adanya otomasi. Ya. Dan kemudian hampir sekitar 46 juta lapangan kerja baru dapat diciptakan. Dan 10 juta diantaranya merupakan jenis pekerjaan yang belum pernah ada sebelumnya. Istilah pekerjaan konten kreator itu mungkin sangat familiar di hari ini. Dan itu menjadi sebuah pekerjaan yang memiliki satu standar salary yang ternyata banyak memecahkan permasalahan dalam hal ini, misalnya beberapa pekerja yang harus kehilangan pekerjaannya ya karena mereka tidak bisa perusahaannya itu tentu mengalami yang namanya pemutus kerjaan atau PHK. Nah, selanjutnya apa yang bisa kita lakukan? Ya, ini adalah pertanyaan penting tentunya bagi para pendidik ya. Ini menjadi sebuah peluang dan juga ancaman pada era ini ya, yang perlu disikapi dengan tepat oleh dunia pendidikan. Dan ini menjadi tantangan abad 21 yang semakin kompleks. Ya. Dan ini menjadi satu pesan baru bahwa penting membekalkan kecakapan esensial pada abad ini. Dan perlu keterampilan dalam hal ini baik itu teknologi, ya, sosial, bagaimana berinteraksi sosial dalam era digital, ya, bagaimana kita juga dapat membekalkan keterampilan dalam hal emosional, ya, sejalan dengan perkembangan tumbuh kembang, ya, anak-anak yang pada akhirnya lebih banyak berinteraksi dengan dunia gadget, ya,
tentu ini akan memberikan warna yang bervariasi. Kemudian juga kita perlu membekalkan tidak hanya berpikir yang dalam level ingatan rendah atau berpikir rendah ya, tetapi juga bergerak kepada berpikir tingkat tinggi yang berorientasi kepada penyelesaian masalah maupun melakukan kreativitas. Di tahun 2011, Partnership for 21st Century Skill telah menyatakan framework ya untuk melaksanakan pembelajaran di abad 21. Setidaknya ada 3 dimensi yang kemudian mengerucut menjadi satu core subject 3RS and 21st century themes. Yang pertama adalah life and career skills ya. Jadi bagaimana pembelajaran abad 21 dapat membekalkan satu keterampilan hidup atau yang kita sebut dengan kecakapan hidup dan juga karir. Yang kedua adalah mengembangkan 4C ya atau yang kita kenal dengan learning and innovation skill, yaitu adalah collaboration, communication, ya, kemudian creativity. Yang ketiga terkait dengan keterampilan dalam informasi, media, dan juga teknologi. Khususnya bagaimana dapat memanfaatkan teknologi tersebut sehingga mereka tentu saja dapat berinteraksi dalam kehidupan yang serba digital saat ini. Ya. Lebih lanjut, kita juga ada ya hadir di dalam pembelajaran abad 21 di kelas-kelas saat ini yang tentu berorientasi kepada core subject 21st century context ya. Salah satunya adalah tadi adanya istilah digital literasi ya. Yang kedua adalah learning and innovation skill dan yang ketiga adalah life and career skill. Selanjutnya, tentu kita sebagai seorang pendidik terus berpikir ya. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan peserta didik untuk dapat mengembangkan salah satunya adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi yang dapat dimanfaatkan untuk mereka bisa bertahan hidup. Ya, banyak pakar yang menyampaikan tentang desain berpikir. Ya, salah satunya Presence ya, yang mengklasifikasi bahwa higher order thinking skill itu adalah diantaranya berpikir kritis, berpikir kreatif, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Nah, sementara kita sudah sangat familiar ya dengan taksonomi Bloom yang setidaknya sudah mengalami revisi yang di tahun 1956 Bloom menyandarkan satu taksonomi proses berpikir yang diawali dengan level terendah C1 sampai ke C6 atau mencipta. Nah, ini adanya revision dari Anderson and Kraftwell yang dipublish di tahun 2001. Kemudian ini mengalami revisi, yaitu di level C5 dan C6-nya. Sehingga proses berpikir yang biasanya diawali dengan proses berpikir tingkat rendah atau yang kita sebut dengan mengingat, kemudian memahami, nah ini dikategorikan dengan lower order thinking skill, ya. Kemudian ada mengaplikasi, ini kita sebut dengan middle, ya, ada middle, ada lower, ada middle. Kemudian yang tertinggi itu atau kita sebut dengan higher order thinking skill itu mulai dari kemampuan menganalisis, mengevaluasi dan mengkreasi. Nah, ini adalah fokus dari proses berpikir yang saya kira akan menjadi satu kerangka dalam mengembangkan instrumen ataupun soal-soal yang berbasis keterampilan tingkat tinggi. Selanjutnya kita ingin mengenal dengan istilah karakteristik HOT atau HOTS itu apa sih berpikir tingkat tinggi? Yang pertama, tentu saja mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi itu adalah meminimalkan aspek ingatan dan pengetahuan. Jadi misalnya kalau kita hanya berorientasi pada pertanyaan ya yang sifatnya masih kepada pemahaman. Salah satu contohnya ketika kita misalnya mengajarkan konsep tentang otot dalam sistem gerak. Lalu kita bertanya kepada peserta didik yang bertanya hanya sebatas misalnya apa perbedaan antara kerja otot sinergis dan antagonis, sebenarnya ini hanya berorientasi kepada ingatan ataupun pemahaman. Dan ini bukan kepada pernyataan yang higher order thinking skill. Yang kedua adalah berbasis permasalahan yang kontekstual. Nah, tentu ketika peserta didik itu disajikan satu pertanyaan yang berorientasi kepada hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, tentu
akan memberikan kemudahan dalam mengkonstruksi ataupun dalam memecahkan persoalan tersebut. Ya. Kemudian menggunakan bentuk soal yang beragam. Nah, jadi tentu saja untuk menyusun soal-soal yang berdimensi higher order thinking skill, kita dapat menggunakan berbagai jenis ya bentuk ya, artinya ragamnya. Ada bisa dengan pilihan ganda, kemudian esai ya, dan bentuk-bentuk yang lainnya ya. Kemudian kita tahu ya bahwa di sini salah satu dimensi proses kognitif yang digunakan tadi salah satunya adalah dari proses mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan menciptakan. Mari kita sama-sama lebih familiar ya, lebih familiar terkait dengan apa kata kerja operasional yang sangat dekat ketika kita ingin mengembangkan satu proses kognitif, misalnya menganalisis. Atau misalnya bagaimana kita nanti menyusun soal yang proses berpikirnya lebih kepada ranah memahami. Nah, ada beberapa kata kerja yang bisa diklasifikasikan ke dalam proses berpikir memahami. Nah, seiring dengan kita berlatih, biasanya kita akan terbiasa dalam menyusun soal-soal yang memiliki variasi jenis kata kerja operasional, sehingga kita bisa mengkreasi soal-soal tersebut dengan soal-soal yang tidak monoton, ya seperti itu. Kategori higher order thinking skill dan KKO itu menjadi satu hal yang penting yang perlu kita ingat, yaitu adalah karena di dalam kata kerja operasional itu kita bisa memberikan satu identitas, ya. Misalnya kalau kita ingin menyusun soal yang berdimensi menganalisis, maka ada kata kerja yang dapat mengidentifikasi atau mengklasterkan bahwa itu adalah pertanyaan yang berorientasi kepada menganalisis. Contohnya, memeriksa, mengkritisi, menguji, itu termasuk ke dalam dimensi menganalisis. Ya. Tetapi kalau misalnya Anda menggunakan istilah jelaskan, klasifikasikan, atau misalnya mengingat, itu berarti masih berdimensi LOT, ya, LOTS, ya, seperti itu. Nah, level kognitif dan karakter soal ini menjadi satu bagian yang sebenarnya ini masih relevan dengan taksonomi Bloom, hanya untuk kemudahan operasional ya, dan kemudian ada aspek kemudahan sederhana dalam klasifikasinya. Kemendikbud itu menyusun satu klasifikasi dalam buku panduan penulisan soal HOTS, itu adalah klasifikasi level kognitif dengan 3 jenjang. Yang pertama adalah L1, L2, dan L3. Jadi L1 itu klasifikasinya adalah level proses berpikir C1 dan C2. Nah, kemudian pada level L2 atau yang kita sebut dengan aplikasi, maka karakteristik soalnya lebih mengedepankan kepada pengetahuan faktual, konsep, prosedural, ya seperti itu. Dan ini terkait dengan bagaimana menyelesaikan masalah kontekstual. Sementara pada penalaran atau L3 menggunakan penalaran dan logika untuk mengambil keputusan, atau misalnya memprediksi atau menyusun strategi baru untuk memecahkan masalah. Nah, ini adalah klasifikasi dari karakteristik soal yang ini tentu saja mempermudah dalam segi operasionalnya, sehingga kita tidak terlalu terlalu pusing ya dengan pengklasifikasian jenjang C1 sampai C6, tetapi dipermudah dengan istilah L1, L2, dan L3 ya, seperti itu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.